Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari, saya dulu akan dipanggil paksa polisi bila 3 kali tidak memenuhi panggilan. Ini sumber saya ini dari YouTube juga nih, rame di YouTube ini masalah ini. Jadi rupanya saya di sini sudah dipanggil polisi untuk diperiksa. Dia tidak mau datang atas panggilan polisi itu. Alasannya tidak datang, katanya sedang virus corona ini. Karena virus corona katanya harus di rumah, dan usahakan berada di rumah, tidak keluar. Sebenarnya alasannya itu tidak bisa, sebagai alasan hukum tidak bisa hadir dalam menghadiri panggilan polisi. Karena ini hukum, mengutamakan hukum itu. Jadi kalau nanti dia tidak datang, saya pikir kalau nanti dia sudah 3 kali dipanggil polisi tidak datang, dia akan dijemput paksa sama polisi. Saya takutnya nanti kalau dia sudah dipanggil paksa, langsung ditahan. Karena polisi takut juga nanti, khawatir juga kalau nanti dia diminta keterangan lagi tidak mau hadir, lebih baik ditahan terus. Jadi jangan sampai berbuat sampai nanti polisi melakukan pemanggilan paksa. Ada alasannya sangat kuat nanti melakukan penahanannya. Ya ini saya lihat. Dan di Indonesia saya lihat dalam menghadapi panggilan polisi ini seperti merasa ketakutan dan menghadapinya. Ketakutan berhadapan dengan hukum saya lihat. Kelihatannya saya lihat di YouTube itu dia banyak memberikan pendapat-pendapat soal panggilannya itu tidak hadir. Sebenarnya kenapa harus dipermasalahkan itu? Kan dia katanya memberikan tanggapannya itu adalah mengkritisi kinerja pemerintah. Tidak ada niat apa-apa. Itu menurut dia. Menurut saya itu benar itu. Tetapi pihak yang lain merasa dihina, terutama dia menyatakan dia pernah dikasih 300 juta rupiah uang, tetapi tidak mau menerimanya karena alasannya permintaannya lupanya kan harus dipenuhi semua. Jadi tidak benar juga. Padahal ini sangat kuat sekali ini dalam rangka pencemaran nama baik Luhut Panjaitan. Jadi sebenarnya banyak sekali alasan-alasannya. Saya lihat alasannya ini dia menyampaikan kepada umum supaya masyarakat banyak mendukungnya, bahwa tindakannya itu benar. Padahal menurut saya tindakannya itu tidak benar. Tetapi benar atau tidak itu nanti diserahkan kepada hakim saja. Apakah itu benar atau tidak tergantung putusan hakim. Kalau dia tidak benar, kalau saya salah ya dihukum. Kalau tidak salah dibebaskan, itu aja. Tetapi kita jangan melawan proses hukum itu. Dipanggil tidak mau datang dan lain sebagainya. Biasanya panggilan paksa itu, panggilan yang ketiga, biasanya panggilan pertama sudah tidak datang. Panggilan kedua tidak datang. Panggilan ketiga ini, nanti yang ketiga ini, apabila dia tidak datang, bisa dikenakan upaya paksa untuk menghadirkannya ke kantor polisi. Dan saya khawatirkan nanti karena dia sulit dihadirkan, polisi langsung melakukan penahanan kepada dirinya sendiri. Karena nanti kalau disuruh pulang lagi dia, polisi tidak percaya lagi, sulit menghadirkannya, lebih baik ditahan terus. Nah, itulah. Jadi saya sarankan supaya saya itu memenuhi semua panggilan aparat penegak hukum, baik nanti dipanggil kepolisian, baik nanti dipanggil kejaksaan, baik nanti panggilan ke pengadilan dan lain sebagainya. Jangan mengadakan perlawanan-perlawanan yang tidak ada artinya. Itu semua tidak ada artinya. Kecuali nanti masalah pembuktian di pengadilan, boleh nantilah di situ dia melakukan perlawanan-perlawanan secara juridis. Apalagi dia sudah dibela 200 pengacara. Sudah dibela 200 pengacara dia. Biarlah nanti pengacaranya itu yang banyak bicara dari sudut hukum, soal kebenarannya dan lain sebagainya. Dan di sini dia harus menghadapi hukum itu. Jadi saya pikir dalam hal ini dia supaya mengikuti memenuhi semua panggilan polisi itu. Jadi jangan dia menentang semua panggilan itu. Karena polisi pun hanya bisa bertindak secara demikian.
dia hanya proses hukum itu, tetapi dia punya kewenangan-kewenangan tertentu. Kalau tidak datang 3 kali dipanggil, dia dapat menggunakan upaya paksa supaya hadir di pengadilan. Dan juga nanti polisi itu juga berhak melakukan penahanan dengan alasan takut dia melarikan diri atau tidak sulit menghadirkannya di pengadilan, sehingga dilakukan penahanan dan sebagainya. Karena ini kewenangan kepolisian, tetapi harus ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru dapat dilakukan upaya paksa, pemanggilan secara paksa, dan juga penahanan dan sebagainya. Ini semua kalau sudah ditetapkan dia sebagai tersangka, tetapi sekarang mungkin baru diminta keterangan. Tetapi saya lihat arahnya ini, kasus ini rupanya tanggal 17 sudah dibuat sprindik, surat perintah penyidikan. Kalau sudah keluar surat perintah penyidikan, berarti sudah bisa ada upaya paksa. Upaya paksa menghadir 3 kali tidak datang, dapat dipaksa dia harus dihadirkan di kepolisian dan dapat melakukan penahanan dan sebagainya, dapat melakukan penangkapan dan penahanan kalau dia sudah dikeluarkan surat perintah penyidikannya. Jadi inilah perlulah di sini nanti kalau dia memang mau kooperatif dalam panggilan polisi, mungkin polisi tidak melakukan penahanannya selama proses sidang. Tetapi kalau demikian masalahnya, dia dipanggil tidak hadir, polisi pun nanti tidak segan-segan melakukan penahanannya, karena nanti dikhawatirkan tidak hadir, apalagi sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Jadi saya pikir supaya saya dulu memenuhi setiap panggilan polisi. Sekian dan terima kasih.